Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Ramadan. Saya Amelia Tiranasita. Saya Ananda Rahma Aulia Setiawan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Dalam ilmu ekonomi dibagi menjadi 2 cabang ilmu, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi makro merupakan studi tentang perekonomian secara menyeluruh dan lingkup masalahnya lebih kompleks serta lebih luas daripada ilmu ekonomi mikro. Sedangkan ilmu ekonomi mikro merupakan ilmu yang mempelajari fungsi masing-masing industri dan perilaku pengambilan keputusan. Dalam perkembangan ekonomi makro, ilmu ekonomi makro lahir dari usaha untuk menjelaskan depresiasi besar pada tahun 1930-an di Amerika Serikat. Sebelum adanya depresiasi besar, para ekonom menerapkan model ekonomi mikro, terkadang disebut market cleaning. Market cleaning dapat diartikan bahwa jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta, dan model klasik sendiri selalu menekankan bahwa harga dan upah senantiasa menyesuaikan diri hingga seimbang. Setelah kegagalan dari model klasik, muncullah revolusi Keynes, di mana sebagian besar ilmu ekonomi makro berpijak pada pendapat Keynes. Menurutnya, bukan harga dan upah yang menentukan tingkat peluang kerja, melainkan tingkat permintaan agregat barang dan jasa. Fokus pembahasan dalam ekonomi makro inflasi, yaitu kenaikan harga secara keseluruhan. Pengurangan inflasi bertujuan dari kebijakan pemerintah. Inflasi sendiri ada 3 macam, yaitu creeping inflation, yang dimana inflasi yang sifatnya rendah ataupun ringan berkisar 0-10%. Selanjutnya, galloping inflation, inflasi yang sifatnya sedang atau di ambang batas, bila tidak diatasi akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Dan yang terakhir, hyperinflation, di mana inflasi ini sifatnya sudah tidak dapat dikendalikan karena melambungnya harga-harga dan rendahnya daya beli masyarakat. Sebagai contoh, salah satu negara yang mengalami hyperinflation adalah Bolivia. Pada tahun 1984 dan 1985, harga satu butir telur meningkat dari 3.000 peso menjadi 10.000 peso dalam waktu seminggu saja. Pertumbuhan output. Perekonomian mengalami pertumbuhan tidaklah mendatar pada tingkat tertentu sepanjang waktu, melainkan mengalami kecenderungan bergelombang naik turun pada kinerja jangka pendek. Kecenderungan gelombang naik turun pada kinerja jangka pendek tersebut secara teknis disebut dengan siklus bisnis. Bila output agregat mengalami penurunan, maka barang dan jasa pun akan berkurang, sehingga standar hidup rata-rata menurun. Periode menurunnya output agregat bisa disebut dengan resesi. Biasanya, suatu kondisi dinyatakan mengalami resesi apabila terjadi penurunan output agregat selama 2 triwulan berturut-turut. Ukuran tingkat pertumbuhan output selama periode panjang dan anggaplah lebih panjang daripada siklus bisnis yang biasa menjadi perhatian para ahli ekonomi makro dan pembuat kebijakan pemerintah. Karena jika tingkat pertumbuhan output lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk, ada peningkatan barang dan jasa yang diproduksi setiap orang, sehingga rata-rata orang menjadi lebih makmur. Permintaan dan penawaran dalam ekonomi makro biasa disebut dengan permintaan agregat dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah permintaan total akan barang dan jasa, sedangkan penawaran agregat adalah penawaran total barang dan jasa. Pengangguran. Tingkat pengangguran merupakan persentase angkatan kerja yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan.
Para ahli ekonomi makro selalu berminat terhadap tingkat pengangguran yang naik atau turun pada periode tertentu. Tetapi mereka juga berusaha menjawab mengapa selalu ada pengangguran dan jangan berharap tingkat pengangguran itu nol. Adanya pengangguran mengimplikasi bahwa pasar tenaga kerja agregat tidak berada dalam keseimbangan. Peranan pemerintah dalam ekonomi makro. Kebijakan fiskal. Salah satu cara pemerintah mempengaruhi perekonomian melalui keputusan pajak dan pengeluaran pemerintah. Pada tahun 1930-an, Keynes mengeluarkan suatu gagasan bahwa kebijakan fiskal hendaknya digunakan untuk menstabilkan tingkat output dan peluang kerja. Kebijakan moneter. Adanya kendali pemerintah pada jumlah uang yang beredar di perekonomian sehingga pemerintah membutuhkan suatu lembaga yang disebut Bank Sentral. Bank Sentral Indonesia bernama Bank Indonesia atau BI. Sedangkan di Amerika Serikat bernama Federal Reserve atau FED. Adanya bank sentral tersebut tidak hanya mengendalikan jumlah uang beredar, karena jumlah uang yang tingkat harga keseluruhan, tingkat suku bunga, dan tingkat kurs mata uang asing, tingkat pengangguran, dan tingkat output. Sehingga para ahli ilmu ekonomi makro mengalami keraguan untuk menetapkan seberapa luas pengaruh dari kebijakan moneter. Kebijakan pertumbuhan. Menurut ahli ekonomi, kebijakan pemerintah seharusnya fokus terhadap bagaimana merangsang penawaran agregat sehingga dapat merangsang pertumbuhan potensial, output yang potensial, dan pendapatan agregat. Kekhawatiran para ahli ekonomi makro adalah kebijakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang lebih tinggi atau defisit dari pengumpulan pajak sebenarnya menguras seluruh simpanan atau tabungan yang seharusnya mengalir ke dunia bisnis untuk digunakan sebagai investasi modal. Sedangkan kebijakan pemerintah yang mendukung pertumbuhan adalah dengan menggunakan tarif pajak, sehingga mendorong masyarakat untuk bekerja, menabung, dan melakukan investasi. Siklus bisnis. Ilmu ekonomi makro membahas baik tren jangka panjang maupun fluktuasi jangka pendek yang merupakan bagian dari siklus bisnis. Kebanyakan variabel ekonomi makro mengalami gelombang naik dan turun sepanjang waktu, dan perekonomian secara keseluruhan mengalami periode kemakmuran dan periode resesi. Salah satu ukuran ekonomi adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi selama setahun atau Gross Domestic Product atau yang biasa disebut GDP. Tingkat pertumbuhan rata-rata sesungguhnya perekonomian tidak konstan beberapa tahun lalu, tetapi mengalami pertumbuhan yang bisa di bawah target ataupun di atas target yang telah ditentukan. Sehingga kita perlu membedakan antara tren kinerja ekonomi jangka panjang atau sekuler dan variasi jangka pendek atau siklikal. Bisa kita lihat pada grafik tersebut menunjukkan bahwa perekonomian dalam siklus bisnis ini berkembang luas atau mengalami ekspansi saat bergerak melalui titik A ke titik B atau dari dasar ke puncak. Ketika perekonomian bergerak dari puncak turun dasar atau dari titik B ke lembah, perekonomian mengalami resesi. Di puncak siklus bisnis baru lebih tinggi dari puncak siklus sebelumnya. Periode di mana perekonomian bergerak dari lembah ke puncak disebut ekspansi atau ledakan bom. Selama ekspansi output dan peluang kerja bertumbuh atau meningkat. Sedangkan perekonomian yang bergerak dari puncak ke lembah disebut kontraksi. Resesi atau penurunan yang menyebabkan output dan peluang kerja menurun. Bisa kita lihat lagi pada grafik tersebut menunjukkan bahwa siklus bisnis yang simetris yang berarti ekspansi dan resesi besarnya sama. Sedangkan secara kenyataan tidak ada siklus bisnis yang simetris. Selain gelombang naik dan turun dalam perekonomian, ada juga kecenderungan untuk tidak tertentu atau berpindah-pindah. Bisa kita perhatikan lagi, posisi perekonomian pada titik A, resesi yang berjalan cukup lama disebut depresi, yang ditandai oleh pengangguran tenaga kerja dan permintaan konsumen rendah, jika dihubungkan dengan kapasitas perekonomian untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa untuk konsumsi.
yang mengakibatkan keuntungan para pelaku bisnis menjadi rendah, bahkan banyak kasus keuntungan tersebut menjadi negatif atau rugi. Dan perusahaan-perusahaan tidak mau menanggung resiko dari investasi yang baru. Juga perbankan dan lembaga keuangan lainnya mengalami kelebihan uang kas. Mereka tidak mau menanggung resiko berupa kredit macet dari pinjaman dana yang disalurkan. Expansion atau ekspansi adalah suatu keadaan di mana penyehatan perekonomian telah terjadi dari kondisi sebelumnya, yaitu resesi atau bahkan depresi. Dalam tahap yang ini ditandai dengan meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya pendapatan, dan pengeluaran konsumsi masyarakat. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.